Hai, welcome to my channel. Sehat bersama Nyoman. Apa kabar? Saya berdoa semoga kita semua sehat luar biasa, pintar bersyukur dalam segala hal, selalu bersemangat, dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Video kali ini akan menceritakan dua hal. Yang pertama adalah pengalaman saya pribadi, pengalaman yang tak terlupakan karena aneh dan lucu. Yang kedua adalah pelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman yang aneh dan lucu itu. Bagaimana ceritanya? Sebelum saya mulai, mohon kesediaannya mensubscribe terlebih dahulu supaya saya semakin semangat menyajikan konten-konten kesehatan selanjutnya. Oke, ceritanya begini. Sekitar sebulan yang lalu, seusai olahraga jalan pagi, saya bertemu dengan seorang teman yang juga senang olahraga jalan pagi. Dalam perkenalan itu biasalah ngobrolnya, nyenggol sana, nyenggol sini, termasuk saling bertanya bagaimana keadaan dan kesehatan keluarga. Apakah semua sehat-sehat saja? Obrolan dan perkenalan kami terkesan sangat akrab. Teman yang baru saja saya kenal itu, usianya sekitar 40-an tahun. Dia bertanya, berapa usia saya? Sejujurnya saya katakan usia saya sedang jalan 73 tahun. Nampaknya dia terperangah bahwa saya masih energik. Saya masih bisa aktif berolahraga jalan pagi walaupun dalam usia 73 tahun. Dia membandingkan dengan orang tuanya sendiri yang seusia dengan saya. Tapi dia katakan, kesehatan orang tuanya sudah tidak terlalu baik lagi. Lalu dia menanyakan, apa resepnya? Saya katakan, hidup ini disyukuri saja, dinikmati, dan biarkan mengalir apa adanya. Saya juga katakan bahwa masalah kesehatan sudah seharusnya dirawat sedemikian rupa dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya katakan, salah satu yang saya lakukan dalam merawat kesehatan adalah setiap hari mengkonsumsi super green food atau SGF. Saya mengkonsumsinya sejak tahun 2004. Boleh dibilang, tiada hari tanpa SGF. Lantas dia bertanya, apa SGF itu? Saya jelaskan, SGF adalah makanan super. 100% alami, kaya akan protein dan serat, mengandung 15 jenis vitamin dan 12 mineral. Dan mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat lainnya. Hasilnya, puji Tuhan, alhamdulillah, sampai sekarang ini saya tetap sehat. Lagi asik-asiknya bercerita, kawan itu memotong pembicaraan dengan sebuah pertanyaan. SGF itu dalam bentuk tablet ya Pak? Saya katakan, benar, dalam bentuk tablet. Emang kenapa? Imbuh saya bertanya. Lalu kawan itu dengan semangat, baik hati berbagi pendapat, dan menyarankan
Katanya, "Pak, kita harus hati-hati memilih suplemen." Oh ya, betul. Saya setuju. Memang harus begitu, kata saya. Lalu dia melanjutkan obrolannya, katanya, suplemen yang mau dia minum harus dia uji terlebih dahulu untuk memastikan suplemen itu baik apa tidak. Dia katakan caranya sederhana. Tablet harus ditumbuk sampai halus, lalu disaring dengan kain kasa. Apabila habis tersaring, itu pertanda suplemennya bagus. Tetapi apabila masih tersisa berupa ampas, itu pertanda suplemennya tidak baik dan bisa membahayakan kesehatan ginjal. Waduh, baru kali itu saya mendapat pengalaman yang aneh dan lucu. Gumam saya dalam hati. Walau demikian, saya percaya maksud dan niat teman itu baik dan tulus adanya. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Bagaimanapun, itu semua adalah pengalaman saya yang aneh dan lucu. Anggap saja warna-warna kehidupan. Pada kesempatan ini, saya merasa perlu membagikan tanggapan saya untuk meluruskan pernyataan yang saya anggap aneh dan lucu itu. Tanggapan saya begini. Ampas yang tidak tersaring oleh kain kasa bukan berarti tidak bisa diserap oleh usus halus. Kenapa? Karena semua makanan sebelum masuk ke organ ginjal akan diproses terlebih dahulu di organ lambung sampai benar-benar halus. Mekanismenya, proses pencernaan di lambung adalah sebagai berikut. Semua makanan setelah masuk ke lambung tidak langsung diproses atau dicerna begitu saja, tetapi diendapkan terlebih dahulu, sekitar 2 jam lamanya, sehingga menjadi lembek. Setelah 2 jam, lambung mulai memecah atau mencerna makanan dengan 2 cara, yaitu mekanis dan kimiawi. Dengan cara mekanis, lambung memecah atau menghancurkan makanan dengan menggunakan gerak peristaltik otot-otot dinding lambung. Dengan cara kimiawi, makanan-makanan yang keras seperti tulang rawan dan lain sebagainya dihancurkan sampai halus dengan menggunakan bantuan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida yang dikeluarkan oleh kelenjar dinding lambung. Sekarang saya tegaskan, ampas yang tidak tersaring dengan kain kasa setelah menjalani proses pencernaan di lambung, apakah tetap masih kasar seperti ampas? Pastinya tidak. Pasti hancur sampai halus. Jadi, ampas yang tidak tersaring dengan kain kasa sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesehatan ginjal. Saudaraku, dengan penjelasan ini, semoga kita semua disadarkan bahwa pendapat saya anggap aneh bin lucu itu adalah pendapat yang tidak bisa kita terima. Sekarang saya mau berbagi pelajaran apa sih yang saya peroleh dari pengalaman yang aneh bin lucu itu. Saudaraku, kita tahu sekarang ini adalah
era informasi. Segala macam informasi berseliweran masuk, baik secara verbal maupun melalui sosial media. Semua bebas masuk. Kita semua yang harus waspada. Kita yang harus kritis. Kita yang harus selektif. Karena tidak semua informasi yang kita terima, yang kedengarannya baik, bermanfaat adanya. Walaupun informasi yang disampaikan itu disadari dengan niat yang tulus dan baik. Namun itu tidak cukup. Artinya, tetap kita harus cerna dengan saksama terlebih dahulu. Sampai kita yakin bahwa informasi itu benar-benar benar. Demikian video saya kali ini. Sekarang silahkan like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya supaya mendapat notifikasi untuk video-video saya yang baru berikutnya. Terima kasih. Salam dari saya, I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat. Salam sehat tanpa obat. Oh yes!